kenapa untuk fikir agama penulis harus memposisikan dirinya lebih rendah dari pembaca? Seperti yang Bapak bilang tadi, agar tidak menggurui. Oke, tapi alasannya kenapa? Agar tidak menggurui karena apa? Karena kan kalau agama kan menyangkut juga apa namanya dogmatis tadi juga ya Pak ya, kebiasaan-kebiasaan itu gitu. Siapa tahu mungkin kebiasaan di daerah lain berbeda gitu. Contohnya picture tentang satu suro kan, Jawa beda gitu, Padang beda, Sunda juga beda gitu untuk memperingati satu suro itu gitu. Seperti itu. Oke, ya. Siapa yang sepakat dengan Melan? Atau siapa yang tidak sepakat dengan Melan? Alasannya? Kalau saya Melan, kok malah sebaliknya ya? Karena agama itu tadi yang saya bilang dogmatis, dogma, ya, ketentuan yang berlaku umum, sehingga pengetahuan pembaca, pengetahuan penulis, ya, bisa jadi itu masih belum ada apa-apanya dibanding pembaca. Apalagi kalau kita nulis agama, terus pembaca kita adalah kiai, ustadz, ya. Kalau untuk yang non muslim misalnya pastor, uskup gitu ya. Kalau di Bali apa tuh istilahnya? Made, ya. Nah, kalau Pemangku, apa? pemangku kalau nggak pendeta. Oke, pemangku atau pendeta. Nah, kalau kalau kita kemudian memposisikan diri lebih tinggi, masa iya sih kita ngajarin si ustadz kiai gitu atau pastor dan uskup gitu atau pemangku dan pendeta? Masa sih? Kan dia pastinya lebih paham. Dia pastinya lebih tahu karena memang dia profesinya itu gitu ya. Jadi karena itu dogma, ketentuan yang kita tulis tadi, misalnya tadi tentang puasa Ramadan atau cerita tentang puasa Ramadan, itu sebenarnya juga berlaku umum. Tapi kita menceritakan ke pembaca, menginfokan ke pembaca bahwa sudut pandang kita adalah tentang ini. Tapi tidak akan pernah lepas dari dogma itu, dari ketentuan umum itu. Itu kira-kira ya. Kalau misalnya kamu bercerita soal tadi satu surah, Melan, ya, dogmanya apa sih gitu? Kalau memang dogmanya ada, nah sebaiknya gitu ya, kamu nanti menceritakan dengan sudut pandang kamu tentang dogma itu. Jadi kamu gak usah persoalkan misalnya apakah di Padang itu beda, apakah di Banten itu beda. Tapi karena kamu, karena kamu orang Banten misalnya kamu gak usah persoalkan apa yang di Padang beda gitu, misalnya gitu ya. Jadi yang kamu ceritakan adalah sudut pandang kamu tentang satu suro di Banten. Gitu. Kalau misalnya orang Padang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, toh kamu hanya menginfokan. Tapi kalau kamu posisinya lebih tinggi, kamu akan mengajarkan ke mereka bahwa ini loh, satu surat itu harusnya begini, kan gitu. Maka kalau orang Padang yang nggak setuju, membaca tulisan kamu yang memposisikan diri lebih tinggi, yang mengajarkan, pasti akan marah-marah sama kamu. Ya apa iya? Ya. Iya Pak. Kalau mensejajarkan diri, nggak mungkin juga. Ya, karena kamu bukan kiai, kamu bukan ustadz, kemudian kamu mensejajarkan diri dengan membaca kamu yang ada kiainya, ada ustadznya, kan gitu. Nah, karena kamu belum mencapai itu, maka kamu tidak berhak untuk mensejajarkan diri dengan pembaca, gitu. Paham ya? Kecuali, oke. Kira-kira begitu alasannya. Ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas? Silakan. Kenapa fikir agama harus ditulis dengan posisi penulis lebih rendah dari pembaca? Kira-kira itu alasannya. Ada? Ada yang mau bertanya? Jelas? Paham? Jelas, Pak. Oke. Yang Paham, terakhir Pak. adalah kenapa? Yang Sudah terakhir, paham Pak.
Oke, good. Yang terakhir adalah posisi penulis lebih tinggi dari pembaca. Contohnya adalah feature ilmu pengetahuan atau petunjuk praktis tip. Siapa yang tahu alasannya? Halo, saya minta siapa ya? Hana, tadi Hana kamu saya panggil enggak ini? Kira-kira apa alasannya Hana? Kenapa? Ya, kira-kira apa alasannya? Kenapa feature apa tadi? Ilmu pengetahuan Ilmu itu pengetahuan. posisi penulis harus lebih tinggi dari pembaca. Menurut kamu? Karena kalau menurut saya, kenapa posisi penulis itu harus lebih tinggi? Menurut saya ilmu pengetahuan itu ilmunya udah pasti Pak, dan pasti udah ada kayak jurnal-jurnalnya, makanya posisi penulis harus bisa mendapatkan lebih tinggi daripada pembaca. Oke, siapa yang sepakat? Sudah Hana, makasih. Siapa yang sepakat dengan Hana? Ada? Sebentar. Paham maksudnya? Paham? Untuk ilmu pengetahuan, tips atau petunjuk praktis, kalau penulis tidak memposisikan diri lebih tinggi, maka gimana pembaca bisa yakin bahwa yang ditulis itu benar? Ya, jelas? Paham sampai sini? Enggak. Oke, ya. Jadi karena ilmu pengetahuan itu tadi kalau Han bilang sudah jelas ya, maka si penulis harus tahu lebih banyak. Si penulis harus tahu lebih detail ketimbang pembacanya supaya dia mampu membuat tulisan yang bisa dipercaya, bisa diyakini oleh pembaca. Kalau posisi dia sejajar, nanti ada pembaca yang lebih tinggi akan menjadi ragu, benar nggak sih yang ditulis? Karena dia merasa lebih banyak tahu, dia lebih paham. Kalau penulis lebih rendah, nanti akhirnya pembaca tertawa melihat tulisan penulis. Paham? Jelas? Jadi masih ada yang mau bertanya tentang posisi penulis? Sebelum kita masuk ke sumber ide. Ada? Ini pertanyaan saya sekarang harusnya sudah selesai nih. 11.30. Ya, tinggal 2 menit lagi kalau di jam di saya. 4 menit. Ya, apakah mau diteruskan atau kita lanjutkan pekan depan? Gimana? Silakan. Mungkin dilanjutkan pekan depan saja Pak. Soalnya nanti kira-kira jam 1-an kan ada mata kuliah lain lagi ya. Karena lagi puasa juga takut mau istirahat gitu teman-temannya sebentar. Ya, saya nggak masalah. Mau dilanjutin pekan depan boleh, mau sekarang boleh. Nah, jadi apakah yang lain sepakat dengan Melan? Dilanjutin pekan depan? Oke. Ya. Pak. Oke. Ya, berarti nanti pekan depan kita masuk materi ini, baru masuk ke materi ke-8, gitu ya. Oke, sebelum ditutup, masih ada yang mau bertanya tentang keseluruhan dari materi hari ini? Ada? Saya cukup, Pak. Oke, thank you.
Dari saya sudah cukup. Oke, makasih. Berarti yang nanti tolong jangan dilupakan adalah UTS kita offline, datang ke kampus ya sebentar lagi setelah ini atau mungkin nanti sore saya akan kirim jadwalnya gitu ya. Oke, makasih atas pertemuan hari ini. Semoga kenapa? Pak, UNESnya tetap di tanggal yang sama, Pak. Soalnya kan kebetulan saya mau mudik ya, Pak. Takutnya menyesuaikan gitu, Pak, jadwalnya gitu. Saya menyesuaikan dengan jadwal kampus juga. Iya, jadwal kampus itu UTS itu pada tanggal sesuai dengan jadwal pelajaran, tapi pekannya itu pada pekan 9 sampai tanggal berapa tuh? Jadi untuk kelas kamu itu tanggal 11 gitu ya, hari Rabu. Nah, jamnya itu jam 10.30 sampai 12. Kamu kelas pagi ya? 10.30 sampai jam 12. Itu artinya setelah Lebaran, sepekan setelah Lebaran, Melan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, untuk absensi Pak, tadi saya masuk ke Meet ini dari grup, jadi e-learning saya masih error tadi, udah telat. Ya, gini, kalau untuk soal absensi itu kamu harus bertanya ke minimal kamu bertanya ke Indah kemana ke sekretariat ya, karena ini kan sistem ya. Saya nggak bisa bantu apapun gitu, karena saya sudah bikin ini ngeset lamanya absen itu 30 menit itu dari awal gitu. Jadi setelah itu sistem. Jadi memang kita nggak bisa berbuat apapun. Tapi kalau kamu masuk kuliahnya itu lewat e-learning, Zoom Meet-nya lewat e-learning, ya, nah, sistem akan mencatat kehadiran kamu, ya. Tapi di absennya tetap masih bolong. Jadi kalau kamu mau bertanya, silakan ke sekretariat atau ke UTD. Ya, prinsipnya saya memberikan waktu 30 menit itu sudah cukup lama untuk sebuah absen. Bahkan materi saya mulai setelah absen selesai, supaya tidak ada alasan bahwa kamu terburu absen karena kamu ingin mendengarkan materi, gitu. Ya, Ariel. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? 14.30 ya. Kalau nggak ada yang bertanya kita tutup. Ya, makasih atas kehadiran. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.